Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat CSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua dan salam modal kembali. Beberapa waktu yang lalu pada saat saya melakukan perjalanan ke Cirebon ya, sambil mendengarkan radio, itu ada satu berita ya. Satu berita yang menyatakan topiknya yaitu anak-anak terpapar game online, ya, terpapar judi melalui game online. Nah, di sela-sela pembahasan itu muncul breaking news gitu ya, atau iya, berita yang singkat gitu ya, yang menyatakan bahwasanya kerugian yang ditimbulkan akibat investasi berkedok KSP, Koperasi Simpan Pinjam, itu koperasinya waktu itu kalau nggak salah Koperasi Indo apa gitu ya, itu ternyata nominal kerugiannya itu mencapai 100 triliun lebih. Set debisan ya, 100 triliun lebih. Dan itu dikuatkan lagi dengan berita online di CNBC 106 ya. Kronologinya seperti apa gitu ya. Lalu apakah koperasi kita itu termasuk koperasi itu atau bukan? Saya rasa bukan ya. Jadi koperasi kita, tempat kita bermasalah gitu ya, tempat kita akan memperjuangkan itu KS, PPS, BMT, CSI, SS atau CSI Group, yang dalam hal ini pimpinannya, pengawas dan ketuanya itu sudah dinyatakan bebas bersyarat dan tahun depan itu akan bebas murni. Nah, harapan kita semua adalah setelah bebas murni itu ada progres yang jelas ya. Progres yang jelas yang selama ini dibilang program kerja, tapi kita nggak tahu program kerja itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Tentu kita sebagai anggota koperasi ya masih memiliki hak dan kewajiban sebagaimana disampaikan oleh Pak Iman waktu itu ya. Setelah proses hukum ini kita lewati, tentu kita itu masih menjadi saya sebagai anggota koperasi yang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, haknya itu seperti apa dan kewajibannya itu seperti apa, itu yang harus diingatkan kembali, bahwasanya satu dari sekian banyak kewajiban yang masih dimiliki oleh koperasi adalah mengembalikan uang simpanan ya, uang simpanan anggota yang itu tertera dalam SPK, di mana setiap teman-teman itu berinvestasi di koperasi ini akan memperoleh SPK. Nah, di SPK itu jelaskan bahwasanya ada kewajiban koperasi ya untuk mengembalikan uang simpanan anggota apabila suatu waktu, suatu saat itu terjadi yang namanya force majeure atau keadaan darurat. Nah, itu sampai sekarang belum kita peroleh itu yang namanya pengembalian uang simpanan anggota, di mana bukan 1 juta 2 juta, 10 juta ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, dan ada yang lebih dari itu. Makanya ini kami berharap ya, mudah-mudahan dengan bebas murninya mereka berdua ini ada progres jelas yang bisa dibuka komunikasinya dengan para anggota ya, khususnya KVO yang ada di wilayah masing-masing, khususnya wilayah 3 Cirebon. Kira-kira penyelesaian seperti apa yang ditawarkan oleh pengurus CSI ini ya. Jangan hanya secepatnya mengembalikan, tapi sudah hampir 7 tahun ya. 7 tahun itu siapa yang sudah dikembalikan? Apakah Anda? Saya sih belum, Pak. Jadi saya baru ikut 3 bulan terus beku. Terus akhirnya dibekukan ya, kan kasihan. Waktu itu modal kita kurang lebih ya, sekitar 100 ya. 100 baru ikut 3 bulan. Jadi saya pastikan di sini, mudah-mudahan CSI itu bukan money game ya, bukan money game. Koperasi CSI itu bukan money game, sehingga kita bisa ya mengupayakan uang kita untuk kembali. Karena kalau money game ya, kita ikut belakangan berarti kan uang kita untuk membayar mereka yang masuk duluan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direksi itu ya, dalam waktu kita mengikuti sharing itu, bahwasanya bukan money game. Jadi KME, penyertaan modal dagang. Sebenarnya programnya bagus loh KME ini, dimana kita menyertakan modal kita kemudian dikelola oleh mereka dengan resiko, kemungkinan ada resiko itu ditanggung oleh mereka, sehingga kita diberikan range bagi hasil itu setara 1-5% per bulan, setara ya.
Jadi ada yang 5%, ada yang mungkin di bawahnya itu. Nah, itu tentu setelah mereka itu melalui beberapa uji coba ya, dan risk manajemennya yaitu setara 5%, tapi dibekukan. Sebenarnya itu kan memberikan solusi, tidak ada yang dirugikan loh dari program itu. Kan siapa yang dirugikan? Mereka yang misalnya punya hutang ke pihak lain, dengan program itu kan bisa melunasi hutangnya sebelum dinyatakan bersalah dan dibekukan rekeningnya ya. Nah sekarang akhirnya setelah itu dibekukan, semuanya jadi rugi, semua jadi memperoleh mudorotnya. Jadi manfaatnya buat siapa program pembekuan CS ini? Apalagi sekarang di situasi global nggak menentu, perang di sana sini, Rusia terus, apalagi ada COVID kemarin. Harusnya kan ini diperhatikan yang kayak gini ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan koperasi ini dapat berkomitmen, dapat mengkomitmenkan ya apa yang sebagaimana jadi visi misinya beliau koperasi ini, dan tagline yang aman, prospektif, dan menguntungkan itu ya. Ya enggak? Jadi waktu teman-teman di prospek, ya kan? Di prospek itu kan salah satu hal yang membuat kita tertarik untuk join dengan CS itu ya, antaranya itu tadi, aman, prospeknya bagus, dan menguntungkan. Di samping pemiliknya ada banyak. Nah, sudah gitu kan dia membuka cabang di mana-mana, terbuka lagi bunganya. Kita kan pikir, oh ini jangan-jangan ini sudah diakui ini. Faktanya kan banyak sekali ya. Banyak sekali bermunculan kantor-kantor baru. Lah, terus gimana ini yang kemarin dibukukan terus sampai sekarang belum ada progres realisasi pengembalian uang simpanan anggota. Jadi anggota itu ada yang anggota biasa, dan ada juga anggota yang memiliki simpanan, mengikuti program simpanan berjangka mudharabah atau KME, atau simpanan haji yang itu nominal simpanannya lumayan besar. Jadi tolonglah Pak Yaya, Pak Iman, Pak siapa lagi, Pak dan direksi yang lainnya itu bukalah komunikasi dengan kita yang jauh ini. Bukalah media lagi. Dulu waktu kalian itu masih oke-okenya itu, kita sangat gampang sekali menjumpai ya mereka yang promosi melalui media-media sosial kayak gini ya. Ada lagi tuh Suara Cakra, terus CSI Center, dan apa lagi. Nah sekarang ini kemana nih? Sebagaimana dahulu kalian begitu gempar membuka promosi sana sini, maka kami mengkampanyekan untuk gempar juga menagih itu apa yang menjadi hak kami ya. Kami mendukung koperasi ini bangkit kembali ya, direksinya bangkit lagi sehingga bisa mengembalikan uang simpanan anggota, tentunya dengan modal yang ada. Jangan kita disuruh iuran lagi, no, enggak ya. Jadi dengan sisa modal yang ada, tolonglah, semoga kalian itu bisa mengembalikan uang simpanan kami. Jika itu terjadi, maka kalian hebat, dan mudah-mudahan kehidupan kita akan normal-normal saja ya. Begitu teman-teman. Sekiranya ini video, saya rasa nggak ada video yang mengkhususkan diri untuk membahas ini. Kayaknya buang-buang waktu. Tapi ya mau gimana lagi kalau nggak ada yang mengupayakan ya. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya menonton ini. Silahkan di share. Barangkali dengan di share ini bisa nyampai ke direksi ya. Direksi kemudian bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa dihubungi beliau, terus atau mungkin dia sudah menghubungi timnya untuk melakukan apa itu yang namanya restrukturisasi pengembalian uang simpanan anggota secepatnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Ilalikoma wa ma syafa'ala. Ilaliko apa itu ya. Terima kasih, sampai jumpa.